Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini aku bakalan ngasih 4 tips atau cara untuk menabung sukses buat pemula. Dan cara ini tuh aku gunakan udah lama, ada beberapa yang udah lama aku gunakan dan ada yang baru beberapa bulan ini aku gunakan. Sebenarnya inti dari kita menabung itu, kita itu harus rajin, rutin, istiqomah untuk menyisihkan uang kita sesuai waktu atau target yang kita tentukan. Cara pertama itu aku pakai cara tradisional, yaitu aku menyisihkan uang gajian aku. Kebetulan aku gajian itu setiap bulan rutin, sekitar 25% dari gaji aku itu aku sisihkan. Aku masukkan ke rekening khusus tabungan dan memang penting harus punya rekening khusus tabungan, jangan sampai kita campur adukan dengan rekening lain. Kalau kalian adalah seorang pengusaha atau seorang pembisnis yang mana penghasilannya kan tentunya setiap bulan itu berbeda. Tapi kalian masih bisa menabung dengan berkomitmen bahwa walaupun pendapatan kalian itu menurun, itu kalian tetap menabung sejumlah yang kalian komitmenkan. Misalnya 1 juta setiap bulan, dan mungkin bulan depan penghasilan kalian itu turun, kalian harus tetap menepati komitmen kalian untuk menabung setiap 1 juta setiap bulan itu tadi. Dan cara ini tuh aku gunakan udah lama banget. Sejak aku sekolah sudah menggunakan cara ini. Aku menyisihkan uang jajan aku, dan saat bekerja sekarang aku menyisihkan uang gaji aku. Cara yang kedua yaitu aku membuat tabungan 20.000. Tabungan 20.000 apa maksudnya? Jadi setiap aku menemukan uang 20.000, aku nerima uang 20.000 nih dari transaksi, itu langsung disisihkan, dimasukkan ke dalam tabungan. Jangan sampai kita keluarkan lagi uang 20.000-nya. Nah, di sini contohnya aku punya kotak, ini dari kotak bekas aja gitu ya. Jadi kayak aku bolongin. Kebetulan di sini 20.000 ini aku tabung untuk umroh, semoga aja cepet terkumpul ya. Nah, kenapa 20.000? 20.000 itu tuh jarang banget kita temukan uangnya. Kalau 10.000 sama 5.000 itu kan sering kita temukan. Dan nilainya juga nggak terlalu besar. Jadi buat ditabung itu hati kita tuh dengan ikhlas gitu loh memasukkannya ke dalam kotak tabungan. Beda kalau misalnya kita tabungan 100.000. Setiap kita nemu uang 100.000, masukin ke tabungan itu rasanya berat, pengen dibelanjakan. Sedangkan 20.000 itu nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, jadi sedang. Cara yang ketiga yaitu namanya itu menabung tiap hari, memanen tiap bulan. Jadi aku menamakannya seperti itu. Tabungannya itu seperti ini. Sebelum aku jelasin gimana cara nabungnya, berikut ini aku bakalan lihatin gimana aku bikin tabungannya dulu. Siapkan kertas karton, kertas kado, lem, gunting, penggaris. Potong-potong kertas kado seukuran kartu atau disesuaikan dengan keinginan sebanyak 31 lembar. Susun potongan di atas kertas karton. Lem bagian potongan kertas kado tersebut di bagian sisi kiri kanannya serta bagian bawah, bagian atasnya jangan dilem. Kemudian tempelkan pada kertas karton. Untuk menempelkannya itu, menempellah seperti membentuk sebuah kantung atau pouch. Tempel 31 lembar kertas kado tersebut di atas kertas karton. Beri nomor atau angka dari 1 sampai 31 di setiap kertas kadonya. Boleh kita tambahkan tulisan, gambar, atau hiasan lainnya. Selesai, tempel di dinding ataupun di tempat yang kita inginkan. Tanggal 1 bulan apa kita masukkan duitnya, tanggal 2, kemudian pada tanggal 3 kita masukkan uang lagi, dan seterusnya. Jadi inti dari tabungan ini itu kita harus menabung tiap hari. Itu aja sih. Kalau aku, kebetulan aku punya target pengen beli sesuatu dari tabungan ini. Jadi kayak aku targetkan
dalam 6 bulan itu aku selesai mengumpulkan uang untuk membeli sesuatu tersebut. Jadi nanti kalian tuh nabungnya itu setiap tanggal 1, maka kalian masukkan uang di kantong nomor 1. Kemudian tanggal 2 masukkan uang ke kantong nomor 2. Hingga tanggal 31 atau 30 kalian masukkan uang ke kantong 30. Nah, di saat tanggal 30 tersebut baru kita panen. Intinya kita harus memasukkan uang ke kantong setiap hari sesuai dengan tanggalnya. Simple banget sih menurut aku, tapi ini akan membuat kita rajin menabung tiap hari. Gak harus banyak memasukkan ke dalam kantong, sesuai kemampuan kita aja. Kalau memang hari itu kita mampunya 2.000, ya masukkan 2.000. Kalau mampunya 100.000, ya masukkan 100.000. Ini menurut aku bakalan efektif banget buat kita belajar menabung. Yang keempat, yang baru banget aku lakoni atau aku lakukan itu investasi reksadana. Jadi kita masukkan uang tuh, nanti uang kita itu bisa nambah sebulan atau berapa bulan atau berapa tahun kemudian itu bisa nambah. Istilahnya kita memberikan modal usaha, kemudian nanti keuntungannya itu bakalan masuk ke kita. Reksadana yang aku ikuti itu reksadana syariah, karena ada juga reksadana konvensional yang mana hasil tambahan uangnya itu dari bunga kalau nggak salah ya. Aku masih baru banget jadi nggak ngerti, maaf kalau salah. Kalau yang syariah itu lebih ke bagi hasil. Kita tahu di dalam Islam itu ada konsep bagi hasil, jadi nanti kita menginvestasikan uang, kemudian nanti diusahakan sama perusahaan tersebut. Kemudian nanti keuntungannya itu kita bisa kecipratan, dari situlah tambahan uangnya. Dan aku rekomendasiin kalian pakai aplikasi Bibit. Di situ investasi reksadana yang dimana kita sudah kayak di mentor gitu. Buat pemula itu cocok banget. Kalian buka aja Bibit dan kalian cari informasinya lebih lanjut tentang reksadana dan aplikasi Bibit ini. Banyak banget yang udah ngebahas. Itu tadi 4 cara aku menabung yang udah aku lakoni, yang udah aku lakukan. Ada 1 cara lagi yang pengen aku lakukan dan belum sih, yaitu arisan. Nah, arisan ini kan melibatkan orang. Menurut aku lebih efektif sih, selama kelompok arisan kita itu kelompok orang yang terpercaya. Karena kan kalau dari dalam diri kita sendiri, buat nabung sendiri itu kadang kan ada rasa, sayang banget ini, mending dibuat jajan, dibuat beli ini itu. Tapi kalau misalnya sama orang, itu ada orang lain yang maksa kita buat harus bayar, karena itu kan konsep arisan itu kan sama juga kayak konsep nabung. Oke, stop, jangan di skip dulu. Ini aku mau ngasih pesen buat kalian karena ini berhubungan dengan menabung. Menabung itu kita jangan sampai mengendapkan uang. Kenapa? Karena tuh uang tuh setiap tahun tuh bakalan menyusut nilainya. Yang mungkin dimana kita 100.000 hari ini itu bisa beli paket 12 GB misalnya. Tahun depan 100.000 ternyata cuma bisa beli paket 8 GB. Itu karena nilai mata uang itu menyusut. Jadi harus diapain dong uang tabungannya? Selain buat dibeli kebutuhan, kalau memang itu mendesak ya kita belikan. Tapi kalau nggak begitu mendesak, jangan ya, ditahan aja dulu. Kita lakukan yang namanya investasi. Investasi itu bisa kita buat bisnis, kita putarkan lagi uangnya. Pokoknya uang kita itu diputarkan aja, uang tabungan kita. Ya adalah kita sisihkan sebagian untuk disimpan. Kemudian sebagiannya lagi setelah kita selesai menabung, kita buat untuk investasi usaha, investasi apa. Sudah banyak banget yang menawarkan kita untuk melakukan investasi dalam usaha atau bisnis. Itu tadi adalah 4 cara atau tips yang aku gunakan untuk menabung. Insya Allah sukses kalau kita berkomitmen. Nah, buat kalian yang ada pertanyaan atau diskusi, silahkan tinggalkan komentar. Ya, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang nonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa di subscribe YouTube channel ini dan di like juga videonya bila kalian suka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.